Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai ayat 27 yang berbunyi demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberot. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepada penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya Bapak Ibu diminta menggambarkan kehidupan ini, gambaran seperti apa yang Bapak Ibu bayangkan di dalam benak Bapak Ibu? Saya percaya pasti ada banyak jawaban dan mungkin berbeda satu sama yang lain. Mungkin ada yang bayangkan kehidupan ini seperti naik sepeda. Ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya bahagia, dan ada kalanya kita menghadapi duka. Mungkin ada yang bayangkan kehidupan ini seperti menulis pada selembar kertas, karena kita punya sebuah pemahaman bahwa apa yang kita lakukan, pikirkan, katakan, dan sebagainya seperti menulis di atas selembar kertas putih, menentukan hasilnya dan tidak dapat dihapus, dan sebagainya. Semua penggambaran itu tidak ada yang salah, karena setiap penggambaran berasal dari cara kita memandang kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu, tetapi secara pribadi, kalau saat ini saya diminta menggambarkan kehidupan, maka saya akan menggambarkan kehidupan itu seperti segelas kopi. Mengapa? Secara pribadi melihat kehidupan ini tidak bisa dipisahkan dari pergumulan, kesulitan, masalah, dan sebagainya. Kadangkala hal itu meninggalkan rasa pahit dalam hati, sama seperti segelas kopi yang ketika diminum meninggalkan rasa pahit di lidah. Tidak heran kalau ada begitu banyak orang yang kalau boleh memilih menginginkan kehidupan yang lancar, tanpa masalah. Namun kenyataan tidak ada seorang pun yang dapat menghindari yang namanya kesulitan atau masalah. Maka tema firman Tuhan pagi hari ini adalah manis pahitnya kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini kita belajar bagaimana orang-orang Israel mengalami banyak hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka di padang gurun. Namun yang aneh, mereka selalu bersungut-sungut kepada Tuhan tentang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, lewat bagian firman Tuhan ini kita mau belajar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Poin penting yang kita pelajari pagi hari ini adalah yang pertama, pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan memimpin Israel ke Mara? Alasan yang paling mendasar adalah karena Israel membutuhkan air. Namun ternyata ada alasan lain, yakni Tuhan ingin menguji umatnya. Apakah mereka tetap percaya saat menghadapi kepahitan?
percaya bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Ujian yang sama juga ditunjukkan kepada kita. Kadangkala Tuhan terlihat memimpin kita ke arah yang salah, tapi di balik semuanya itu sebenarnya Tuhan sedang menguji kita untuk melihat apakah saat kita menghadapi pergumulan kita tetap percaya kepadanya, percaya bahwa pimpinan Tuhan tidak pernah salah dan pasti ada maksud yang baik dalam setiap hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Poin yang kedua adalah Tuhan mampu mengubah kepahitan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, selain keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin kita ke arah yang salah, kita pun harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan mampu mengubah kepahitan dalam hidup kita. Tentu bukan berarti hidup kita akan lepas dari masalah, tapi di tengah-tengah pergumulan kita tidak sendiri. Tuhan ada di sisi kita, memimpin dan menyertai kita. Bahkan bukan hanya memimpin, Tuhan juga memberikan jalan keluar saat kita menghadapi jalan buntu. Tuhan juga memberi kekuatan saat kita jatuh ke dalam keputusasaan. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ataupun cemas, karena ada Tuhan bersama kita. Keyakinan inilah yang akan membuat kita merasa manis meskipun sedang menghadapi pergumulan seberat apapun. Karena itu, apapun yang kita hadapi, jangan ragu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita bahwa dalam hidup ini, manis ataupun pahit perjalanan hidup kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Tuhan selalu ada bersama kita, siap menolong, siap memberkati, siap memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik, semaksimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan, karena itulah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya, amin.